Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Pagi. Pemirsa, rumah mewah bos perusahaan pakaian dalam Hanan Supangkat di Taman Kebon Jeruk, Jakarta Barat digeledah oleh KPK. Yang penggeledahan terkait dugaan pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. 2 mesin penghitung uang dan 4 koper dibawa penyidik ke dalam rumah Hanan Supangkat. Kedatangan belasan penyidik KPK ke rumah mewah bos perusahaan pakaian dalam Hanan Supangkat di Taman Kebun Jeruk, Kembangan, Jakarta Barat Rabu malam dihadang petugas keamanan komplek. Penyidik KPK tak diizinkan masuk meski sudah membawa surat perintah penggeledahan. Bahkan sempat terjadi perdebatan. Setelah Hanan Supangkat tiba, tim penyidik akhirnya bisa masuk ke dalam rumah Hanan Supangkat. Sementara penggeledahan dikawal ketat aparat bersenjata lengkap. 4 koper dan 2 mesin penghitung uang tunai turut dibawa masuk penyidik ke dalam rumah. Tidak hanya rumah mewah 2 lantai yang digeledah, 3 mobil mewah yang terparkir di garasi juga turut digeledah penyidik. Penggeledahan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penggeledahan sejak pukul 9 malam hingga Kamis pukul setengah 5 pagi. 4 koper dan 1 box dibawa keluar penyidik dari rumah Hanan. Hanan merupakan pihak swasta yang beberapa waktu lalu diperiksa KPK sebagai saksi dugaan tindak pidana pencucian uang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 yang digelar KPUD Kabupaten Bekasi dan Aceh Timur berlangsung ricuh. Masa pendukung 2 calon anggota legislatif meminta KPU menghentikan penghitungan suara yang dinilai syarat dengan kecurangan. Bekerja. Bapak apa dengan gembung, saya juga menegak hukum. Bapak, ya, saya hanya menengahi. Iya, siap. Saya mau bicara sama Bapak apabila ini. dari KPU dia tidak merasa tidak bisa. Kericuhan terjadi saat berlangsungnya proses rekapitulasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi di salah satu hotel di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Masa dari 2 kubu pasangan calon anggota legislatif melakukan aksi protes di luar ruang rapat pleno. Pihak kepolisian dan TNI mengamankan jalannya rapat pleno terpaksa mengevakuasi sejumlah massa yang menggelar aksi protes hingga membuat kericuhan. Masa meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi menghentikan rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 yang menghadirkan panitia pemungutan suara Kecamatan Pebayuran. Masa menuding adanya kecurangan dan dugaan penggelembungan suara yang merugikan calon anggota legislatif di 2 partai yang berbeda. Pendukung calon anggota legislatif yang melakukan aksi protes meminta KPU Kabupaten Bekasi melakukan hitung ulang sesuai dengan rekapitulasi C1. Kita sudah melaporkan hal ini ke Bawaslu, ya, dengan dugaan adanya tindak pidana pemilu yang diduga dilakukan oleh oknum pekerja PPK, ya. Kita sudah laporkan itu dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Namun pada hari ini, pada saat pelaksanaan pleno, tentunya kami juga mengharapkan bahwa proses demokrasi yang hari ini sedang berjalan di negara kita ini berjalan dengan sesuai aturan hukum yang berlaku. Bacaan setiap pemilihan itu sudah dibacain semua. Jadi pas ketika akhir di ada saksi dari PDI menyampaikan apakah kemudian nanti dalam proses di SMT bisa boleh ada pembetulan bagaimana yang tertib pernah kita bicarakan gitu kan. Ya ini yang menjadi akhirnya menjadi riak-riak lah yang Dengan terjadinya kericuhan, rapat pleno rekapitulasi pemilu 2024 Kabupaten Bekasi terpaksa dihentikan dengan jangka waktu yang belum ditentukan. Sama halnya dengan di wilayah Aceh, perdebatan sengit juga terjadi di rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 tingkat kabupaten di Aceh Timur, Aceh. Kericuhan terjadi saat saksi dari partai lokal PAS dan saksi partai Golkar protes
Keduanya tidak menerima hasil suara yang diduga tidak sesuai dengan data C1 yang mereka pegang. Keduanya dikeluarkan dari sidang pleno lantaran dari saksi meminta supaya hasil yang tidak sesuai dengan data yang mereka miliki untuk diperbaiki langsung dalam rapat pleno. Namun Komisi Independen Pemilihan Aceh Timur menolak untuk melakukan perbaikan dan mengatakan supaya para saksi yang tidak terima untuk mengisi form keberatan dan diselesaikan secara hukum yang berlaku. Penemuan akhirnya tidak sesuai dengan DA1 dan hasilnya tadi dari C1. C1 jumlah suara adalah dalam salah satu partai itu 700, tapi di DA1 yang dilahirkan oleh kecamatan sehingga jadi 1.200 sekian. Meski diwarnai protes dan kericuhan, namun tidak menghambat jalannya sidang pleno hingga rekapitulasi terhitung hasil suara pemilu 2024 selesai. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 5 orang panitia pemilihan kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dinyatakan bersalah atas kasus pelanggaran administrasi pemilu tahun 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam persidangannya dengan agenda membacakan putusan 5 orang panitia pemilihan kecamatan atau PPK di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dinyatakan bersalah terbukti melakukan pelanggaran administrasi pada pemilu 2024 berupa praktik pemindahan suara Partai Nasdem dan caleg DPR RI Dapil Jabar 2 nomor urut 5 Rajif. Sebelumnya ada 6 PPK yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bandung Barat karena diduga melakukan pergeseran suara dari Partai Nasdem ke caleg DPR RI Dapil Jabar 2 nomor urut 5 yakni Rajif yang tersebar di 352 TPS. Namun dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan baik pelapor dan terlapor yang terbukti melanggar administrasi hanya 5 PPK. 1 PPK tidak terbukti karena sudah melakukan perbaikan ketidaksesuaian suara tersebut dalam rapat pleno tingkat KPU KBB. Pada persidangan ketika kita periksa bahwa pergeseran itu ada, pergeseran itu ada dan memang juga si pergeseran tersebut bukan pergeseran mungkin kalau misalkan dari fakta persidangan itu karena memang aplikasi sirekapnya yang memang belum kekunci lah gitu ketika hasil pleno itu tidak terkunci dan tidak terkawal juga gitu kan sehingga ada laporan yang masuk ke kita terkait dengan hasil dari rekapitulasi tingkat kecamatan. Bahwa apa yang memang dilakukan oleh majelis hakim sesuai dengan prosedural gitu ya. Walaupun kami juga sangat menyayangkan ketika ada bukti-bukti tambahan kami memang tidak diterima. Dari sekitar 600 TPS yang kami ajukan, memang hanya sekitar 350 TPS yang memang terbukti gitu ya, terbukti adanya kesalahan administratif. Dalam kasus ini berdasarkan bukti dan fakta persidangan ditemukan adanya perbedaan perolehan suara dalam C hasil dengan lampiran D hasil diantaranya Partai Nasdem dengan caleg DPR RI. Dari Bandung Barat, Yuwono iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Ya, masa menuntut sejumlah isu termasuk mendorong hak angket untuk dugaan kecurangan pemilu tahun 2024. Masa yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Keadilan Rakyat memenuhi gedung DPR RI. Dalam aksinya, masa menyampaikan sejumlah tuntutan, yaitu menuntut pemerintah turunkan harga bahan pokok, kemudian mendesak DPR RI menggunakan hak angket untuk menyelidiki kecurangan pemilu tahun 2024 dan meminta agar dilakukan audit forensik Sirekap dan audit anggaran Sirekap. Sementara di lokasi yang sama, sejumlah massa juga mengatasnamakan gerakan mahasiswa dan juga pemuda juga melakukan aksi menyampaikan pendapat. Masa aksi ini, tandingan ini menolak digulirkannya hak angket dan juga mengapresiasi kinerja pemerintah dalam melaksanakan pemilu tahun 2024.